standarnya nih gimana sih nilai sepatu itu jelek, bagus atau gimana, itu dasarnya apa? Oke. Ada standarnya nggak? Oke, ini ada standarnya, cuman kalau kita balik, sebenarnya standarnya itu ada dari dua sisi, percaya nggak percaya, dari produsen punya standar, dari konsumen punya standar. Loh iya kan, kita konsumen punya ekspektasi, harapan, dan standarisasi mana yang baik buat kita. Betul. Tapi ternyata produsen punya standar yang beda, sama nih kayak Bodypack, punya standar QC-nya kan, punya standar, oh kalau produk tuh harus begini. Konsumennya mungkin beda standarnya. Nah, contoh nih, kalau kita ngomongin ini ya, standar by produsen dulu ya. Nah, standar by produsen itu tuh ada pengetasan labnya ternyata guys. Nah, contohnya ada pakai alat tes bonding kayak yang sebelah kanan tadi itu. Jadi ditarik gitu ya. Nah, ini mana tadi ada Bapak Alung ya tadi kayaknya ya. Ya saya suka ikut di tempatnya beliau. Nah, ini memang ada mesin standar industri ya untuk bisa mengetes seperti ini. Nah, ini nanti akan keluar nih hasil-hasilnya. Nah, hasilnya carbon book yang memang tidak ada standar. Contoh, misalkan ya dari yang saya pernah dapat, Nike itu dapat 3 sampai 4 kg force. Tarikannya aja mereka udah ngerasa cukup. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi setiap permukaan ininya yang ditempel gitu ya, bisa menahan beban sampai 3 atau 4 kg force gitu tarikannya. Jadi kalau kita kasih force tekanan segitu nggak akan lepas. Nah, sebenarnya kalau buat kaki, buat sepatu segitu, ya bener juga sih, udah cukup aja. Tapi beberapa brand lain, M6 misalkan ya, oh gue nggak puas cuma nahan 3-4 kilo, buat apa coy? Kan gue pengen produknya everlasting. Dibikinlah mereka lebih gila. Ya surprise sih, memang si M6 ini jadi juara tes bonding kita. Dia bisa nahan sampai 70, 80 ya, 70-80 kg force. Jauh sekali gitu. Nah, ini kan kalau by standar pabrik aja sudah beda banget nih, udah tarik-tarikan. Belum kalau kita ngomongin sepatu kulit. Wah, 70 kg force, kita nggak main bos, kita butuhnya jauh lebih kuat, makanya dijahit. Nah, itu udah pusing banget. Makanya kita kemudian merumuskan sesuatu yang bisa bisa lebih ditalar, tapi kita menjembatani dari sisi produsen ke sisi konsumen. Mana nih yang bisa ketemu, makanya kita menggabungkan metode-metode lab dengan metode-metode mungkin DIY gitu ya, eksperimental, garage test gitu ya kalau mungkin bahasa Amerika yang kerennya ya. Nah, dengan apa? Misalnya dengan Dremel ini, karena apa? Kita menalar sisi-sisi konsumennya. Mungkin dari brand nggak melakukan, tapi sisi konsumen kan penasaran, ini sepatu gue kan dipakai naik motor ya, nanti bergesekan seberapa lama bisa jebol nggak nih? Nah, ini kan sepatu gue dipakai trail nih, gimana kuatnya sama batu-batu di gunung misalkan. Nah, kita lakukan ngedremel ini juga, dan kebetulan yang melakukan bukan kita doang. Nah, kita benchmarking keluar pun ada yang melakukan, salah satunya Run Repeat dari Amrik. Oh, ternyata bisa juga nih. Nah, kemudian kita rumuskan. Nah, dirumuskan ada apa aja nih standar-standarnya, sambil kita R&D-nya dapat apa aja kalau di compare gitu ya, dari brand A, B, C, D, E, F, G semua kita compare, oke, dapat ini nih. Nah, kemudian kita ada lagi R&D-nya sambil benchmarking. Contoh yang di sini ini adalah dari Northampton, bikinan Northampton Inggris ya. Nah, sebelahnya ini adalah bikinan Bandung, Jalan Sriwijaya. Nah, apa bedanya? Dengan ternyata dengan teknik dan standar produksi yang sama, mereka menghasilkan produk yang sekelas. Meskipun eksekusinya mungkin berbeda ya pasti ada variasi dong kan, beda pabrik, beda tangan, beda resep, beda yang masak gitu kan ya. Tapi setidaknya mereka bermain di level yang sama. Nah, kita menemukan hal seperti itu saat R&D, dan kemudian itulah yang kita jadikan acuan benchmarking untuk penilaian. Plus dari kami sendiri ada tim yang memang backgroundnya orang reparasi sepatu. Jadi setidaknya ketemu tuh beberapa titik sampai valid. Saya pun selain belajar dari emang-emang tukang-tukang gitu ya reparasi, nah saya juga belajar itu di sebelahnya sih ada buku warna hijau ya. Nah, itu adalah kitab manual dari Clarks. Jadi iya, itu SOP produksinya Clarks. Jadi saya belajar di situ juga. Sebelum potong sepatu 3 bulan kayaknya, saya tiap mau tidur dan tiap bangun tidur saya baca buku itu juga.
selain sambil nonton, belajar, sambil berburu, nongkrong di di workshop dan segala macam sampai bisa potong sepatu. Jadi seenggaknya kita menggabungkan satu pengalaman, tapi kan pengalaman kalau kata Tirta nih itu masih level paling rendah. Oke. Nah, kita naikin lagi ke level expertise yang selanjutnya gitu ya. Kita compare dengan level expertise dengan level expertise yang lain, dan kemudian ada benchmarkingnya sampailah dapat. Jadi sekarang kami udah punya standar nih, standar bagus dan jeleknya itu seperti apa setelah melihat mengkurasi beberapa brand. Oh, ternyata ada yang bisa nih pakai bahan mesh misalnya, ketahanan sampai seperti apa, dan itu ada angka-angka dan alat-alat untuk mengukurnya. Atau bahan-bahan tertentu misalnya kayak sol nih, kita Dremel juga. Nah, ada sol-sol tertentu yang bertahan jauh lebih lama daripada sol-sol yang lain. Contohnya kayak Vibram, Continental itu, dan ternyata diamini secara dunia internasional, diakuin untuk ketahanan abrasi gitu ya, dengan metode yang berbeda. Hasilnya sama, ternyata Vibram dan Continental adalah juaranya untuk abrasi dari sol. Jadi setidaknya itu membuktikan kalau benchmarking dan garis test kita itu inline gitu ya, bernafas dengan standar yang sama di luar. Nah, kami pun ada beberapa konsultan di luar, mulai dari orang-orang produksi, orang pabrik gitu ya, dan orang-orang brand, bukan brand sepatu tentunya ya, brand sol gitu ya, material-material yang lain, untuk membantu mempelajari lebih lanjut. Kayak gitu sih.